Dalam hadis Abu Waqid ini terdapat berbagai faedah penting. Di antaranya, pertama, hadis ini menerangkan bahaya kebodohan dalam masalah tauhid. Barang siapa yang bodoh dalam masalah tauhid, sangat mungkin dia terjatuh ke dalam kesyirikan, sedangkan ia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kita wajib mempelajari tauhid dan juga kebalikannya, yaitu syirik. Hendaklah kita mempelajari hal ini sampai kita berada di atas basyirah atau ilmu. Ini penting nih. Ini coba direkam di kepalanya, dipahami, jadi modal nih. Bahwa apa ya? Kita ini manusia nih ya. Kita ini lahir dalam keadaan bodoh, teman-teman. Diciptakan dalam keadaan bodoh. Enggak ada kan yang lahir langsung tahu, langsung bisa baca Quran, langsung bisa sholat, langsung bisa puasa, langsung bisa ngitung zakat. Yang enggak ada yang lahir seperti itu. Semua lahir dalam keadaan bodoh. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 78. Bahwa manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibunya dalam keadaan bodoh. Lalu diberikan pendengaran, ya kan? Diberikan penglihatan dan diberikan hati untuk belajar, untuk lebih mengetahui gitu, dan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan dengan disebutnya 3 nikmat tadi, pendengaran, penglihatan dan hati, yang itu ketiga nikmat ini akan menjadi kunci atau pintunya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena kan kalau kita menuntut ilmu, itu harus hadir 3-tiganya tuh. Bisa aja hadir nih di Zoom nih, denger, mata melihat ke screen, tapi hatinya kemana gitu. Lagi bayangin, tadi apa ya, kerjaan, Misalnya, kepikiran tuh tadi kopi sama kamir kayak cocok tuh kalau dimakan lagi hujan-hujan, atau tadi report belum selesai lagi. Nah, jadi nggak fokus tuh. Kalau hati nggak hadir lagi belajar, bisa jadi ada yang miss. Ada beberapa poin yang penting malah jadi lupa, atau bisa jadi ada kata kecualinya nggak kedengeran. Dalam arti kedengaran itu kupingnya mendengar, tapi hatinya miss saja, skip. Nah, makanya kalau belajar itu 3-tiganya harus ada. Hatinya udah hadir, pendengarannya hadir, dan penglihatannya hadir. Atau bisa juga hatinya hadir, tapi misalnya sambil nyetir nih, dengerin kajian di mobil. Bisa aja tuh, tapi matanya di jalanan, ya kan? Jadi cuma telinga sama hatinya. Bahaya juga itu. Bisa jadi salah pemahaman. Makanya kalau kita lagi gini, fokus. Maksudnya hati hadir tuh fokus gitu. Nggak ada lagi yang ganggu. Zoom-nya baru mulai, bikin kopi habis itu, nggak seru nih kalau nggak ada popcorn, ke bawah lagi nyalain microwave ya kan, udah ngambil popcorn sama kopi, popcornnya nggak, kurang asin nih, balik lagi ngambil garam, habis ngambil garam, balik lagi, kayaknya yang salt karamel enak sih popcornnya, cari lagi gula aren, pas lagi udah duduk manis, udah bismillah, sambil kerauk, akhirnya apa? Telinganya dengar suara popcorn yang udah nggak kedengeran lagi tuh suara bahas faedah penting dari hadis tadi, udah nggak kedengeran tuh. Kalau udah mau belajar, udah air aja, ya boleh lah minum air putih gitu. Tahu apa, tapi ya udah fokus. Gitu. Terus sebagaimana tadi yang bahwa manusia lahir dalam keadaan bodoh dan diberikan 3 nikmat dan merupakan kunci untuk membuka pintu ilmu, ya kan? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa hendaknya nih kita nih, termasuk ana juga, belajar ini untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Tuh, hadirkan niat dalam hati tuh. Bahwa kita nih mau menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Karena kalau kita berusaha menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan kita terus belajar dan kita bisa bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita, ya kan? Dan kita mampu atau bisa minimal membantu menghilangkan kebodohan dari orang-orang di sekeliling kita, kita udah jihad tuh bro. Jihad di jalan Allah tuh. Ya kan? Dan jihad di jalan Allah, ini jihad yang agung juga.
Kalau jihad di medan perang, bisa jadi perangnya tuh berlangsung misalnya sepekan, 2 pekan. Tapi kalau misalnya teman-teman jihad di jalan Allah dan misalnya mengajarkan cara baca Al-Fatihah. Orang yang diajarkan dan dia benar baca Al-Fatihahnya, dia akan baca itu terus sampai berpuluh-puluh tahun sampai dia meninggal. Dan kalau dia ngajarin lagi ke yang lain, yang diajarkan, dia dapat ilmunya juga, dapat pahalanya juga, tanpa menghapus atau mengurangi pahala yang melakukannya. Jadi kalau ada yang ngajarin baca alif lam mim aja misalnya, 3 huruf nih, 3 pahala bukan digabung, dan diajarin ke orang lain, dapat pahala yang sama, tanpa mengurangi yang baca, enggak. Makanya kita harus berlomba-lomba nih. Pertama dulu, lurusin dulu niatnya, menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita berusaha menghilangkan kebodohan dari diri orang lain tanpa mendahulukan kebodohan dari diri kita sendiri. Kalau itu yang terjadi, akhirnya kita akan jadi seperti lilin, teman-teman. Kita berusaha menerangi seluruh ruangan dengan cara membakar diri kita sendiri. Enggak, kita nggak mau seperti itu. Kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, hilang bodoh dari diri kita sendiri, dan menjadi manfaat juga buat orang lain. Ya kan? Itu cita-cita kita. Makanya cita-cita pertamanya adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Itu tujuan ya. Dan moga Allah jadikan tujuan kita lillah, karena Allah Ta'ala. Bukan biar dibilang alim. Oh, si ini udah alim ya. Udah ini agama, udah ngustad sekarang. Enggak, bukan itu tujuannya. Biar dicap soleh, biar dicap alim. Enggak, bukan itu tujuannya. Itu apa ya? Ucapan-ucapan seperti itu cuma di ujung lidah manusia. Yang sebenarnya nothing kalau dibandingkan dengan dengan pahala yang Allah ganjarkan di akhirat nanti. Nothing tuh. Pasti kalau kita mulai ya belajar, mulai tahu ini salah, ini benar, mulai menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar gitu kepada orang yang berbuat salah dengan cara yang ihsan gitu, dengan baik gitu, dengan ini, dan orang itu marah dan mengecap. Nanti ada yang bilang, oh lu so alim, ada yang bilang so alim. Nanti ada yang juga bilang, wah dia dimanfaat nih gitu. Kita nggak nyari ridho manusia, teman-teman. Kita kejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berhati-hati dengan riya. Karena ini pasti ada ujiannya. Nggak mungkin kita belajar, terus kita tahu, terus kita berusaha mengamalkan dengan baik, lalu everybody happy gitu. Enggak. Pasti ada yang kesel, pasti ada yang marah, pasti ada yang hasad. Ya, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi. Dan biar supaya Allah Subhanahu wa taala jaga niat kita. Karena bisa tuh niat di awalnya lurus, di tengah bengkok, balikin lagi, lurus lagi. Para ulama tuh menjaga banget tuh niat. Apalagi ulama yang udah jelas gitu solehnya, udah jelas tingkat keilmuannya, masih terus tuh khawatir dengan niatnya. Bagaimana kita yang baru belajar kemarin, yang baru tahu kalau ini syirik, baru tahu oh iya ya, nggak boleh tuh gini, karena itu syirik. Makanya itulah karena manusia memang diciptakan dalam keadaan bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menuntut ilmu. Enggak ada alasan lagi kita nggak ada pakai data, nggak harus pakai internet kali, beli buku bisa. Tanya sama ustadz bisa. Maksudnya gini, beli buku bisa tapi dengan referensi ya. Maksudnya anak nggak sarankan untuk beli buku sembarangan atau dengerin YouTube sembarangan atau datang ke toko buku. Oh ini covernya bagus nih, gambar api-api neraka nih, anak baca. Enggak kayak gitu. Oh ini sering muncul di TV nih, anak ini. Enggak kayak gitu. Tapi kita harus lihat, karena warisan para nabi adalah ulama. Dan nabi tidak mewariskan kecuali ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdahulu. Para sahabat yang udah dijamin masuk surga. Gitu teman-teman. Jadi untuk menghilangkan kebodohan itu bisa juga belajar dari guru-guru atau ustadz-ustadz yang memang keilmuannya jelas. Jangan yang cuma nggak taunya latar belakangnya baru ini nggak bisa ya misalnya nggak taunya bekas guru kesenian tiba-tiba
pakai ini jadi ustadz, atau misalnya tadinya dia ini nggak belajar, nggak sekolah, atau dia nggak pernah kelihatan menuntut ilmu gitu kan. Tiba-tiba dia, oh iya Ana dapat ilham kemarin, ngomongnya gitu, Ana mimpi begini, Ana langsung mau dakwah nih. Nggak bisa. Harus tahu dulu nih, harus tahu i'rab, ya kan? Harus tahu maf'ul bih. Karena bisa terbalik-balik itu nanti pemahamannya kalau misalnya penggunaannya salah. Gitu. Jadi ini juga menjadi modal poin penting biar kita terus semangat belajar. Boleh diskusi juga sama Ana, Fik, belajarnya sama siapa gitu. Ana open kok, nggak mesti, nggak boleh nelfon, nggak boleh, nggak, biasa aja. Tapi kadang kalau misalnya lagi apa gitu, agak slow respon, harap maklum gitu kan, nggak bisa langsung ini. Tapi kalau mau, Fik, yang ini gimana, belajarnya gini, boleh diskusi kita, santai. Nggak terlalu ini kok. Jangan sampai merasa tahu sendiri, nyari tahu sendiri. Kenapa belajar sama ini? Kan ini pemahamannya ini nih, khawaris atau ini menyimpang. Misalnya Anda bilang gitu. Terus, iya soalnya di Facebook like-nya 2 juta. Nggak ada urusan like sama ini. Kenapa kok bisa nggak ada urusan? Iya, kenapa? Karena gini, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis, bahwa ada nabi ya yang pengikutnya banyak, ada nabi yang nggak ada pengikutnya, ada yang nabi pengikutnya 1. Jadi sampaikan aja, walaupun pengikutnya ada apa nggak ada, itu nggak ada urusannya. Dan jangan berarti misalnya, oh dia kita ikutin nih bekas guru kesenian yang hijrah dan dia jadi banyak nih, karena suaranya waktu dia zamannya dia nyanyi bagus gitu. Jadi kita enak gitu dengerin dia. Enggak. Atau dia bekas motivational speaker gitu misalnya, bekas MC, terus dia hijrah, terus jadi ini. Nggak bisa gitu. Kita harus lihat dia belajarnya sama siapa, gurunya siapa, terus buku-buku yang dibacanya gimana, dan bagaimana tauhidnya. Karena kalau ngajarin tauhid nih teman-teman nih, musuhnya banyak. Kalau cuma ngajarin sholat, ngajarin puasa, atau berbuat baik sama manusia, itu banyak yang suka. Akhlak baik, gimana jadi berperilaku baik sama tetangga, sama saudara, itu banyak yang suka. Menjaga hati, semua tuh gampang. Dan orang-orang senang tuh dengarnya, karena apa? Nyaman, tentram hatinya gitu. Tapi kalau kita jelasin tauhid, kita jelasin syirik, pasti dihajar. Karena banyak orang-orang yang beda pendapat karena beda pendapatan. Karena pendapatan ini terganggu nih kalau misalnya kita kasih tahu, nggak boleh ziarah ini karena begini-begini, karena ini syirik gini-gini, bubarin yang bahkan ada yang yang ada tirainya ini nggak boleh kita datengin karena ini begini-begini. Pendapatan di situ bisa kurang tuh, bisa ngamuk. Sebagaimana di YouTube aja udah banyak tuh yang dislike nggak masalah. Kita bukan nyari ridho manusia kok. Mau 2 juta yang dislike di YouTube nggak masalah. Yang penting kebenaran harus disampaikan. Kita bukan cari ridho manusia, teman-teman. Karena kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Ya kan? Dan kita berusaha mengajak orang-orang yang yang belum tahu, yang belum paham, yang masih perlu di quick fix gitu, teman, saudara, kita sampaikan baik-baik tapi tentunya. Ya kan? Yang sabar, pasti ada ujiannya. Gitu. Jadi poin pertama, hadis ini faedah pentingnya menerangkan bahaya bodoh dalam masalah tauhid. Nah, ini lebih penting lagi nih. Jadi tadi Anda bicara secara skop yang lebih umum ya, kebodohan dalam urusan agama, dalam perihal agama. Betapa banyak orang-orang yang S3, sekolah di Amerika, sekolah di Inggris, sekolah di Belanda, ya kan? Tapi Iqra 2 nggak tamat-tamat. Huruf ikhfa nggak tahu. Idgham biguna sama idgham bilaguna nggak tahu. Ya kan? Lahan jali nggak tahu kalau kata teman Ana. Rugi dong. Kalau salah sedikit, salah ini karena emang manusia pasti berbuat salah. Tapi kalau nggak tahu sama sekali kan yang bahaya. Dan itu masih yang secara umum. Kita sekarang ini yang tauhid nih, pondasinya. Yang kalau pondasinya ini salah terus bahaya. Gitu teman-teman. Jadi
kita wajib belajar tauhid ini nih, kita datang nih, ikut di Zoom ini wajib hukumnya. Walaupun bukan wajib harus belajar sama Ana ya. Maksudnya kalau misalnya Fik, Ustadz ini, oh iya Masya Allah, dia lebih berilmu daripada Ana bilang gitu. Antum belajar sama dia, tauhid ini Masya Allah gitu, misalnya gitu. Ya belajar, nggak harus hadir di Zoom Ana, enggak. Gitu loh. Dan kita harus belajar hal ini sampai kita benar-benar di atas basirah tuh, ilmu. Bukan berada di atas, kayaknya sih bener deh. Enggak ah, nenek Ana bilang gini, boleh. Enggak boleh. Nah, itu masih galau tuh. Dan lebih bahaya lagi kalau misalnya nggak tahu bedanya sama sekali. Ini kan benar nih, ini syariat Islam, nggak taunya itu kesyirikan. Malah apa? Banyak banget kesyirikan yang dikemas hingga terkesan malah ibadah. Malah yang benar jadinya salah tuh, lihat tuh. Segitu udah terbaliknya tuh. Karena maksiat sudah beredar di mana-mana. Dan ketika sesuatu atau kesyirikan menjadi umum, semua orang jadi berlaku biasa. Ya kan? Itulah yang menunjukkan bahaya kebodohan. Kadang kita ngasih tahu yang benar malah dibilang so alim. Lah, ente yang kagak tahu malah kok dikasih tahu malah ngeyel. Yang kita bawakan Al-Quran dan hadis, kita nggak ngarang-ngarang gitu tiba-tiba, ya pokoknya ginilah. Enggak. Ini juga sanadnya jelas. Nah, yang kedua, bahaya tasyabuh. Nah, ini juga penting nih. Jadi kita pertama bahayanya bodoh, yang kedua nih bahaya tasyabuh. Tasyabuh ini menyerupai orang musyrik. Baca Sam. Wah, dalam hadis ini juga menunjukkan bahaya tasyabuh, menyerupai orang-orang musyrik. Sesungguhnya, menyerupai mereka dalam perkataan atau perbuatan akan mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan. Nabi bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Hendaklah kita tidak menyerupai orang musyrik, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Baik. Nah, yang kedua ya. Yang kedua adalah bahaya tasyabuh. Tasyabuh itu syabbaha yusyabbihu fiilnya. Jadi menyerupai orang-orang musyrik. Karena sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, hadis riwayat Abu Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Nah, hadis di sini, hendaklah kita tidak menyerupai orang musyrik baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan kalau misalnya ada orang berbuat tampilannya seperti orang musyrik, perkataannya seperti orang musyrik, ya kan? Ideologinya, pemahamannya seperti orang musyrik, ya dia udah bagian dari orang musyrik. Ya kan? Kadang gini teman-teman, ada yang dinasehati nih, misalnya dia bantah nih. Dinasehati, bro, jangan kayak gitu bro, orang musyrik tuh kayak gitu. Yang perkataan antum tuh perkataan orang musyrik, misalnya kita bilang gitu. Dia bilang, enggak kok, Anda nggak ada niatan niru orang kafir atau orang musyrik. Saya cuma lakuin ini cuma karena ini doang, toleransi, ya kan? Cuma biar ya nggak enak lah sama dia gitu. Dan tasyabbah bil kufar atau menyerupai orang kafir ini nggak lihat niat. Kalau lihat kenyataan perbuatannya, lihat akibat perbuatannya. Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, tidak hanya niat yang dilihat, tapi juga akibat dari perbuatannya. Karena gini, kalau cuma sekedar niat, kita nggak ada yang tahu niat seseorang. Tapi dalil dari hadis ini menyatakan apa? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, jadi yang dinilai adalah zohirnya, physically-nya, tampilannya. Maka ia termasuk bagian dari mereka. Dan yang dilarang kita adalah menyerupai orang kafir dan menyerupai orang musyrik. Contohnya gini, hukum pakai topi, ya kan? Hukum pakai topi itu awalnya mubah atau boleh-boleh aja gitu kan. Tapi ketika seseorang muslim memakai topi sinterklas, ya kan, menjadi perbuatannya itu ittiba bil kufar. Jadi walaupun niatnya misalnya dia karyawan di department store,
niatnya tuh cuma ya karena disuruh kantor, Anda nggak enak ini. Nggak boleh. Karena apa? Karena selain niatnya, enggak kok Anda niatnya cuma nurut kantor kok, Anda nggak niat jadi kayak orang kafir. Enggak. Bukan cuma niatnya aja, tapi akibat dari perbuatannya dia itu. Ya kan? Di mana ada kaidah syad az-zariyah. Jadi mencegah menutup jalan ke arah keburukan. Jadi kalau seseorang menggunakan topi sinterklas seperti seorang muslim ya, menggunakan topi sinterklas seperti itu, dia menjadi itiba bil kufar, ikut-ikutan orang kafir. Ya kan? Jadi perbuatan yang tadi tuh kan perbuatan non ibadah. Tapi bukan tidak dilihat cuma niatnya aja. Mudah-mudahan teman-teman ke depannya paham gitu loh. Kalau misalnya jangan, kita nggak boleh melakukan ini karena ini menyerupai perbuatan orang kafir atau orang musyrik. Jika dikatakan seperti itu ya kita jangan, udah turut. Tapi apa yang kita lakukan? Ada yang dikasih tahu enggak kok, hati Anda niatnya nggak gitu. Misalnya gini, orang Muslim dikasih tahu kita nggak boleh merayakan tahun baru Masehi, ya kan? Masehi cek dari mana asal sumbernya. Orang Nabi Muhammad SAW tahun Masehi udah berjalan zaman Nabi Muhammad SAW, bukannya Masehi baru terakhir-terakhir ini, enggak. Ada nggak Nabi Muhammad SAW mengerjakan tahun baru Masehi? Enggak. Tapi apa yang kita lakukan? Beberapa orang Muslim yang pakai jilbab, yang nggak pakai jilbab, mereka apa? Tahun baru Masehi, begadang, tiup trompet, bakar petasan. Itu menyerupai orang musyrik, menyerupai orang kafir. Jika kita melakukan hal-hal seperti itu, ya udah dibilang sesuai dari hadis, menyerupai kaum itu. Kalau kita mau aman, nggak ngerayain kan nggak masalah kan? Bukannya berarti kita nggak ngerayain terus nggak asik lu, enggak. Bisa aja hari yang lain kita mau bikin makan-makan sama keluarga, daripada beli petasan, nggak ada faedahnya. Ya kan, bakar-bakar petasan menyerupai kaum lain lagi tuh. Kaum Majusi tuh yang menyembah api. Ya kan, trompet kaum Yahudi, belum pakai topi topi kerucut, itu udah ini lagi. Itu dulu hinaan buat orang Islam tuh. Coba deh, sebelum kita melakukan sesuatu, walaupun bukan ibadah, kita cek tuh, ini yang biasanya ngerjain ini orang muslim apa orang kafir atau orang musyrik. Jangan main kerja-kerjain aja. Karena hidup ini ada tuntunan. Kita hidup ini bukan seperti hewan ternak yang dibiarin dilepas begitu aja di tengah di tengah ladang rerumputan dan terserah be yourself gitu. Enggak. Kita ada kaidahnya. Biar apa? Biar selamat di dunia dan di akhirat. Jangan mikir kalau kita Islam ribet ya, jadi nggak enak hidup gua. Enggak. Malah kalau misalnya Allah izinkan iman tumbuh di dalam hati kita dan tauhid udah kuat, ngelihat dunia jadi enteng. Kayak naik pesawat kemarin tuh. Jadi kecil banget tuh dunia, nggak ada artinya. Mau ada musibah, mau ada keuntungan, itu kekayaan bertambah biasa aja. Ya kan? Ada orang nggak ridho, ada orang ini, ada orang awam terus marah-marah. Biasa aja. Enteng aja gitu. Karena tahu kayak kuda pacu itu ya, kalau lagi di race track itu, dia ngeliatnya udah ke depan tuh, ke akhirat tuh. Apa yang di sebelah-sebelahnya ya angin lewat aja. Bukan berarti terus udah anak nggak urusan dunia. Dunia ada bagiannya, tapi bukan berarti bagian besar, udah enteng aja gitu. Ya kan? Dan yang ketiga, udah jam 8:30, tambah sedikit lagi ya. Sebenarnya masih ada faedah dari pembahasan kaidah ini, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya deh, nggak apa-apa ya kaidahnya ya. Ininya faedah kesimpulannya insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah. Ini kita bahas yang ketiga aja. Jadi ketiga nih, sesungguhnya mengambil berkah dari bebatuan, pepohonan atau bangunan adalah sebuah kesyirikan walaupun dinamai dengan nama selain syirik, maupun dikasih nama religi, Islami, syar'i, pokoknya nama-nama yang inilah, nama-nama Islami. Nggak ada tuh semua. Mau pakai bahasa Arab, tabaruk, tawasul, milad, milad itu, ya nggak ada tuh, nggak ada nggak bisa ditarik ke situ,
tidak diakui secara syariat itu. Tetap aja syirik gitu kan kalau orang-orang melakukan kesyirikan ya. Jadi apapun namanya, mau dikemas seperti apapun, kalau memang perbuatan syirik ya syirik gitu. Dan ingatlah bahwa mencari berkah dari selain Allah, baik dari batu, pohon, kuburan, wali Allah yang udah meninggal, terus malaikat, nabi, semuanya dinamai dengan kesyirikan. Walaupun dinamai, ada nggak perbuatan syirik dinamai dengan, oh, ayo kita melakukan kesyirikan ini? Enggak ada, pasti dikasih nama-nama Islami gitu. Ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada yang, iya nih kita lagi berbuat syirik nih bro, asik bro. Nggak ada yang kayak gitu. Kayak cukup bodoh untuk mengaku seperti itu ya kan. Baik. Insya Allah untuk pembahasan sampai di sini, kita lihat di diskusi ya. Tuh, tambahin sedikit faedahnya ya. Ada nggak yang mau ditanya atau apa? Belum ada pertanyaan. Paham ya insya Allah ya? Bro, Togar paham ya insya Allah ya? Tambahin kesimpulan apa? Udah ini aja deh. Insya Allah hari apa? Hari Selasa insya Allah ya. Insya Allah kita lanjutkan dengan faedah, kesimpulan. Karena masih agak banyak. Takutnya nanti malah ini nambah durasi. Ya udah, jazakallah khairan. Udah apa? Udah istiqomah. Udah ini karena semua ini hidayah dari Allah, dan buat teman-teman yang di luar negeri, buat teman-teman yang di Indonesia, Masya Allah, insya Allah Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah, semoga Allah perkuat tauhidnya, semoga Allah berikan kesabaran ketika mendakwahkan, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang dulu, di mana misalnya kita sempat menjadi pelaku kesyirikan gitu, dan kita selalu taubat dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar, yang memberikan rezeki, yang mengatur hidup kita, ya kan? Dan nggak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberikan manfaat atau yang membuat kerugian kepada kita, nggak ada. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah ditulis 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Loh, terus kita nggak usah usaha dong? Enggak, kita tetap ikhtiar agar Allah ridho, dan dengan berubahnya takdir itu juga karena takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berpikir, udah ini aja udah depannya udah ditentuin, nggak bisa. Orang Islam tuh di tengah-tengah antara kita berikhtiar dan kita berdoa. Gitu. Dan seperti yang kita tadi, bahwa belajar tauhid adalah ilmu yang wajib. Dan kita harus menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan kepada keluarga kita. Dan terutama yang udah punya anak, ada yang punya istri atau yang punya suami, itu paling penting. Karena seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban akan anak dan istrinya. Dan bagi yang istri ya sabar, dakwahin terus suaminya. Karena kalau suami istri sama-sama udah kuat tauhidnya, insya Allah bisa rukun, rumah tangganya langgeng, saling mengingatkan untuk dalam kebaikan, saling menjaga. Jadi nggak ada yang kadang suaminya jadi korupsi atau ini, kadang karena ada istrinya yang kurang tauhidnya gitu, karena kurang ridho dengan takdir Allah dan segala macam. Bisa juga sebaliknya. Baik, untuk malam, alhamdulillah udah ini ya, insya Allah udah ngerti semua, Masya Allah nih. Ana bangga dan moga Allah jaga terus semangatnya. Nggak mudah, pasti syaitan akan selalu goda kita, baik hawa nafsu kita atau syaitan, untuk kita lupa, untuk kita nggak mau belajar. Dan ilmu ini apa ya, sifatnya seperti harta teman-teman. Jadi harta yang kita udah miliki ini bisa hilang kalau kita nggak pelihara. Ilmu ini harus, gimana cara meliharanya? Dengan murojaah, dengan mengulang-ulang, dengan menjaga terus, ya kan? Belajar lagi syafaat itu apa, tawasul apa lagi, tauhid itu apa, tauhid uluhiyah apa, rububiyah, asma wa sifat apa lagi, ulangi lagi, ingat lagi. Karena kita belajar itu bisa aja kita attacking position kan, kita nyerang, kita dapetin terus ilmu sebanyak-banyaknya, tapi yang udah kita dapatkan kita nggak jaga, seperti ember dengan lubang yang besar di dasarnya. Masuknya besar, keluarnya besar. Murojaah itu berusaha memperkecil lubang ember itu tadi. Nggak bisa ditutup murni, nggak bisa. Pasti ada celahnya. Gimana? Celah itu akan semakin besar, semakin jarang kita murojaah atau mengingat atau mengulang hafalan. Ilmunya nggak dipelajari lagi. Jadi yang punya buku atau kitab, dibuka lagi dari awal lagi, dibaca lagi. Nggak rugi. Nanti insya Allah,
oh ternyata begini ya, oh begini. Baca lagi, oh ternyata ini lebih dalam lagi. Pemahaman akan terus lebih dalam, dan lebih nempel kalau kita ulang-ulang. Dan akan lebih cepat terhapus kalau kita cuma sekedar tahu, nggak fokus, mata, telinga, hati nggak hadir. Udah cuma sekedar lewat, hadir aja di Zoom, paket data berkurang, ilmunya nggak nambah, bocornya makin parah. Ya semoga Allah jaga dan selalu berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan dalam menuntut ilmu dan menjaga ilmu, dan semoga Allah ridho dengan ilmu-ilmu kita ini insya Allah. Baik, untuk malam ini kita selesaikan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat yang bicara dan juga teman-teman semua.